Ya, saya ucapkan selamat pagi, salam jumpa. Pada kesempatan ini, saya akan memberi kuliah dari statistik parametrik menjadi statistik non-parametrik. Kalau syarat-syarat normalitas dan homogenitas tidak dipenuhi, ya. Seperti contoh dalam ini contohnya kan contoh anak pada jalan. Ya, saya mau bahas dengan statistik non-parametrik. Ya, kita kembali ke SPSS. Nah, ini langkah pertama kita di variable view, jangan lupa di setting. Yang pertama jenis tepung. Ya, settingnya sama dengan SPS saya anak pada jalan. Jenis tepung. Jangan lupa value-nya diklik 1 amilomedis, 2 amilum ganyong, oka nominal. Yang kedua konsentrasi atau kadar boleh ya, kadar tidak apa-apa. Tab desimal, tab kadar, tab jangan lupa value-nya 1, 5%. Dua 7,5%. 3 10%. Ya. Oka sini ordinal. Selanjutnya seperti biasa kelompok. Tab kelompok. Value-nya 1. Di atas itu kan AM. 1 AM 5%. Add 2 AM 7,5%. 3 AM 10%. 4 AG 5%. 5 AG 7,5%. 6 AG 10%. Oka nominal, tab. Nah, sekarang di sini. Nah, di sini soalnya apa? Waktu hancur ya, waktu hancur. Nah, ini kalau daya 4 ya daya 4 silakan ya. Yang penting kita latihan aja. Waktu hancur. Ya, saya bahas waktu hancur. Waktu underscore hancur. Tab desimalnya bedakan dulu 2. Waktu hancur. Silakan Anda berikan satuan menit. Nah, gitu aja boleh. Dalam kurung menit itu artinya satuannya. Tab. Jangan lupa misernya adalah skill. Ya. Tab selesai.
tinggal kita input datanya. Kita klik data view. Nah, kita lihat soalnya replikasinya berapa. Nah, di sini replikasinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya toh? 6. Sini 5, di sini 6 ya. Masih ingat untuk yang kadar dulu yang 5% itu 6, ini 5, 6. Ya, kembali di sini. Saya lebih senang di sini dulu. 1 6 kali. 2 5 kali. 3 6 kali. Betul ya, 6 kali. Ya. Sekarang di sini 1. Karena apa? Aminomedis. Nah, di sini dengan cara yang sama. 1 6 kali. 2 5 kali. 3 6 kali. Ya. Di sini 2. Kelompok. Kita ikuti aja. 1 2 3 4, jangan lupa ini jangan satu lagi. 5 6. Nah, ini kita lihat, klik ya. Sekarang tinggal ngopi waktu hancur. Nah, ini silakan Anda mau ngopi sekaligus atau enggak. Kalau mau sekaligus caranya begini. Ini saya blok, ambil Aminomedis dulu. Nah, di sini saya pindahkan di sini. Nah, di sini kita latihan. Nah, cara gitu. Ini di blok, di cut, tambah ke sini, paste. Nah, di sini di blok lagi, di cut, di sini, paste. Nah, ini adalah Aminomedis. Nah, kelompok Aminomedis. Coba kita klik kanan, copy, masuk ke SPS. Nah, masukkan, jangan lupa ini 1 toh, ini dari sini 1 persis ya. Nah, paste ya. Ini ternyata nanti desimalnya hanya 1 ya. Nanti coba. Nah, sekarang ini yang satunya lagi, silakan klik copy. Nah, di sini sebelahnya aja, paste. Nah, seperti biasa tadi, klik kanan, cut, tempelkan di sini. Klik kanan, paste. Nah, di sini klik kanan, cut, tempelkan di sini, paste. Ya, ini. Nah, di sini copy, lanjut. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang kita desimalnya jadikan 1. Jangan lupa kalau 1 sini klik. Ini 1 aja. Iya. Oke. Oke ya. Ini dianggap aja sudah tidak normal dan homogen lah ya. Nah, saya langsung menggunakan statistik non parametrik. Langkah pertama, Anda mau nguji apa dulu? Jenis tepung. Nah, klik analis non parametrik, legasi. Karena jenis tepung hanya 2, maka saya gunakan 2 independent sample test. Nah, ini waktu hancur masuk ke tes variabel list, dan jenis tepung saya masukkan ke grouping. Di sini jangan lupa main with nih. Nah, ini define 1 2, continue, OK. Ya, ini jenis tepung kita uji. Lihat prosesnya. Ya, ada perbedaan asymptotiknya itu 0,006,
lebih kecil daripada 0,025. Mengapa pakai 0,025? Di sini ada dua til ya. Di buku-buku ada yang menggunakan 0,05, ada juga yang menggunakan 0,025. Mengapa 0,025? Karena dua til ini 0,05 dibagi 2, 0,025 ya. Ini sementara ini saya gunakan yang 0,025. Sampai di sini jelas ya? Ya. Jenis tepung ada perbedaan. Sudah titik, tidak ada kelanjutannya. Sekarang kita mau bahas kadar. Nah, ini. Kita mau bahas kadar. Nah, kadar. Kadar ada berapa? Ada 3. Nah, di sini klik analis non parametrik legasi K independen. Jangan lupa, jangan yang 2. Ya, jangan yang 2. K independen, lebih dari 2 soalnya ya. Klik. Hampir sama, tes variabel list. Tes variabel listnya adalah diisi waktu hancur. Groupingnya kadar. Define-nya jangan lupa, karena 1 sampai 3 toh. 1 atasnya 3 maksimumnya. Iya. Continue. Kruskal-Wallis. Oka. Nah, Kruskal-Wallis and parametric. Asymptosiknya berapa? 0,000. Lebih kecil daripada 0,05. Mengapa 0,05? Di sini tidak ada dua til, maka dibandingannya 0,05 ya. Ini ada perbedaan. Mana yang berbeda? Lah ini istilahnya ke paskanya ya. Saya gunakan. Kalau yang manual Kruskal-Wallis paskanya pakai Nemenyi. Tapi kalau di SPSS gunakan Mann-Whitney. Ya, ini. Kita klik analis non parametrik legasi 2 independen sampel. Klik. Nah, ini sudah betul waktu hancur sudah, tapi di sini saya riset aja dulu. Waktu hancur masukkan ke tes variabel list dan kadar dimasukkan ke grouping variabel. Mulai dari berapa? 1, 2, kadar 5% sama 7,5%. Maka 1 di sini 2. Continue. Oka. Ya, kita lihat di sini waktu hancur kadarnya 5 sama 7,5. Di sini asymptosiknya gimana? Kurang dari 0,025. Signifikan. Ya. Jadi 5%, 7,5% signifikan. Lanjut. 5% sama 10%. Nah, ini. Tinggal diganti aja sini sih kadar, klik. Nah, define-nya diganti. Klik. 1, 3. Nah, jadi ganti 3. Continue. Oke. Ya. Signifikan 5%, 10% signifikan. Satu lagi. Yaitu 7,5 sama 10%. Kita cek. Klik analis non parametrik legasi cancel. Klik analis non parametrik legasi 2 sampel. Nah, ini di sini kadar define-nya ganti 2, 3, artinya 7,5 dengan 10. Oke. Ya, di sini asymptosiknya berapa? 0,015 dibandingkan dengan 0,025. Ini lebih kecil, maka saya katakan signifikan. Ya, signifikan ini ya. Ini kadar sudah. Sekarang kelompok, tinggal yang terakhir kelompok. Kelompok itu ada berapa? Ada 6. Ya, kita lihat ya. Kelompok. Nah, ini kelompok yang ini. Klik analis non parametrik. Ya, ini K independen sampel. Saya beritahu kalau non parametrik, apalagi kelompoknya banyak, itu memang agak sedikit repot ya, lama itu aja. Bisa sih bisa, tapi lama. Ya, ini saya riset. Waktu hancur, masukkan. Groupingnya kelompok, jangan kadar lagi, kadar sudah kelompok.
di sini kelompoknya ada berapa? 6. Oh, berarti define range-nya 1 sampai 6. Nah, ini continue. Oke. Nah, di sini. Nah, ini range-nya itu waktu hancur ini ada perbedaan. Kelompok ada perbedaan. Mana Pak yang berbeda? Kita lihat. Klik analis. Non parametrik. Legasi. 2 independen. Ya, ini 2 independen. Nah, di sini reset. Nah, sekarang waktu hancur kelompok. Dah. Define-nya mulai 1 2. Artinya apa? Amiliomedis 5% dengan amiliomedis 7,5%. Continue, oke. Lihat, amiliomedis 5% dengan AM 7,5%. Lihat signifikasinya berapa? 0,066, lebih dari 0,025. Tidak signifikan. Ya, dilanjutkan. Nah, dengan cara yang sama dilanjutkan. Ini yang lama kan begini. Kalau non parametrik. Ya, ini sekarang ganti tadi 12, sekarang 13. Nah, ini. Ya. AM5 sama AM10 signifikan. Nah, terus dengan cara yang sama nah, ini kan yang lama kan begini. 14. Tidak signifikan. 15. Signifikan. 16. Signifikan. Nah, sekarang kan 16 sudah, sekarang tinggal 23. Nah, di sini klik ganti, atasnya 2, bawahnya 3. Nah, nanti gantian secara berurutan sama. Nah, 23 AM 7,5, AM ini signifikan. 24. Nah, ini 4, ganti 4. Tidak signifikan ya, karena signifikasinya lebih dari 0,025, yaitu 0,711 ya. Ini. Nah, jangan lupa 5. Ini yang lama kan begini. Ya, kalau non parametrik ya signifikan ya. Terus setelah itu 26. Ya, 26. Ya, signifikan. Nah, sekarang habis 26, 34. Nah, 34. 3, sininya 4. Signifikan. 35. Tidak signifikan karena asimptoksinya berapa? 0,096 ya. Lebih dari 0,025. Sekarang
36. Nah, 6. Signifikan. Nah, sekarang 45. Nah, 4, 5. 4, sini 5. Signifikan, ya. Aluminium ganyong 5%, aluminium ganyong 7,5, signifikan. 46. Signifikan. Nah, sekarang 56 terakhir. Nah, 56. Iya, 56. Dah. Continue. Oke. Signifikan. Ya, ini. Kalau 6 kelompok sudah sekian banyak. Silakan kalau Anda nanti buat KTI, buat KTI atau skripsi, kelompoknya jangan banyak-banyak. Kalau Pak, kalau saya kelompoknya sampai 17, wah ya, ini kalau pasca yang non parametrik begini ya lama ya ini. Bisa enggak? Bisa, cuma lama ya. Oleh karena itu Anda pertimbangkan kalau bikin kelompok jangan banyak-banyak, secukupnya lah itu ya, sesuai dengan arahan dari dosbingnya ya. Bagaimana? Jelas? Ya, ini dari parametrik ke non parametrik. Dalam hal ini adalah ANAVA 2 jalan ya. Nanti saya bahas selanjutnya ANAVA 2 jalan yang berpasangan. Itu kalau kejadian tidak normal dan mungkin, maka menggunakan statistik non parametrik ya. Saya akhiri sekian dulu untuk kuliah kesempatan ini. Semoga kita itu selalu sehat selalu dalam lindungan Allah ya. Saya ucapkan selamat pagi.